Cekcok pasangan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin justru memicu tindakan spontan yang nekat. Emosi tak terkendali menguasai akal sehat malah berujung hilangnya nyawa. Alhamdulillah ketemu di stesen. Tindakan impulsif dari luapan emosi tak terkendali yang dipicu cekcok pasangan suami istri dan pasangan kekasih tak jarang berakhir petaka. Jeruk, cuma jeruk. Itu masih hidup deh. Seperti yang terjadi di Karawang, Jawa Barat. 2 hari menyisiri Sungai KW9 Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat, tim SAR gabungan akhirnya menemukan pria berusia 40 tahun dalam kondisi meninggal dunia. Tubuhnya terapung 50 meter dari lokasinya tenggelam. Ia diduga tewas tenggelam saat berusaha menyelamatkan istrinya yang melompat ketika keduanya cekcok di atas jembatan. Korban berhasil ditemukan kurang lebih dengan jarak 50 meter dari lokasi terakhir korban tenggelam. Untuk selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka. Peristiwa yang terjadi pada 14 Agustus 2026 sempat membuat warga Dusun Rawagabus, Karawang heboh. Rupanya sang istri dapat diselamatkan warga sekitar, namun naas suaminya terbawa arus sungai yang cukup deras. Si korban ini berniat menolong, diduga kelelahan terseret arus. Jadi korban ini suaminya itu gimana, Pak? Suami, istrinya terselamatkan berkat warga sekitar yang melihat kejadian tersebut. Namun naas untuk suaminya diduga kelelahan itu terseret arus. Tak hanya pasangan suami istri, kejadian serupa juga dilakukan pasangan kekasih di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Jasad pemuda 19 tahun yang tenggelam di Kanal Banjir Barat ditemukan setelah 2 hari pencarian. Tubuhnya tersangkut di tumpukan sampah 2 km dari lokasi awal tenggelam. Ya, untuk kesulitan yang kami temukan di lapangan adalah sampah dan air yang berarus, serta ada pendangkalan beberapa sungai yang memang tidak bisa dijangkau oleh perahu bermotor kita. Rupanya, korban terjun dari atas jembatan ke Kanal Banjir Barat untuk mencari kunci motor milik pacarnya. Mereka sempat bertengkar di pinggir jalan, lalu pemuda itu membuang kunci motor pacarnya ke kanal. Diduga menyesal, korban nekat terjun ke sungai untuk mencari kunci motor, tapi hidupnya justru berakhir. Konflik dengan pasangan dapat memicu tindakan impulsif ketika komunikasi tidak berjalan baik. Saat emosi tinggi, seseorang cenderung hanya ingin didengar dan tidak lagi mampu mempertimbangkan dampak dari tindakannya. Pada waktu kemampuan komunikasi kita sudah tidak bisa jalan, sehingga yang satu tidak memahami yang lain, yang satu juga tidak memahami yang lain, dan kemudian yang keluar itu adalah biasanya suara tinggi, suara keras ya. Dan pada waktu orang bersuara tinggi atau suara keras, sebetulnya yang dia dengar tuh hanya ingin dengar suaranya sendiri. Sementara teman bicaranya atau orang yang jadi tak lawan bicaranya itu tidak didengar sama sekali. Emosi tak terkendali membuat kemampuan menalar, empati, dan kontrol diri menurun. Dan dalam keadaan itu sebetulnya nalarnya, kondisinya tidak dalam keadaan yang oke, sehingga tidak bisa berpikir jernih. Sehingga apapun yang dilakukannya terbawa hanya karena emosinya aja. Yang ingin dia lakukan adalah supaya orang itu dengar saya. Tetapi dia tidak berpikir bagaimana cara dan sebagainya, sudah lupa, sudah tidak ada dalam ingatannya lagi untuk kemudian berpikir jernihnya itu. Perselisihan dengan pasangan perlu dihadapi dengan komunikasi dan kontrol diri yang baik. Kemampuan kendalikan emosi dibentuk sejak dini melalui lingkungan keluarga dan pendidikan karakter. Tim MTech Media melaporkan.